Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa tariqu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk senantiasa memakai umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatus shihah wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang mana semua ini harus diikat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan bahwasanya di dalam syukur itu mempunyai dua nikmat. Di dalam syukur itu mempunyai dua manfaat. Jalbil maf'ul, hifdzul mawjud wa jalbil maf'ul atau kama qala. Ya. Ulama mengatakan bahwasanya satu keterangan mengatakan bahwasanya syukur itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan dua manfaat. Satu, hifdzul mawjud, menjaga sesuatu yang sudah ada. Ketika kita mempunyai nikmat yang besar, ketika disertai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus mengetahui dulu apa makna syukur itu. Syukur bukan hanya saja menyebut dengan lisan alhamdulillah. Ya. Ringkasnya menggunakan semua itu di dalam sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggunakannya seorang hamba ketika diberikan nikmat apapun itu, kesehatan, nikmat transportasi, nikmat-nikmat yang lain, itu semua digunakan di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Bukan hanya menyebut alhamdulillah seperti itu saja, tidak, tapi terus digunakan. Kita punya motor ditaruh, dipakai dengan hal-hal yang positif, dibawa mencari nafkah yang halal, dibawa ke majelis taklim, dibawa membantu hajatnya orang tua, menunaikan kebutuhan istri, rumah tangga, dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah adalah syukur. Yang pertama, syukur itu menjaga. Dengan syukur maka nikmat syukur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara melanggengkan nikmat di tangan kita dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita rawat, kita gunakan di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat kedua, wajalbil maf'ul. Dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menarik nikmat-nikmat yang belum ada. Ketika kita pandai bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri kita yang kita miliki, maka niscaya Allah akan memberikan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat, maka aku akan tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur akan nikmat, enggak bersyukur, dipakai di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih. Jadi dengan syukur nikmat itu dijaga, kemudian akan bertambah. Salawat dan salam senantiasa kita basahi lisan kita untuk bersolawat dan menjunjung manusia yang mulia, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar hadirin yang rahmatullah, alhamdulillah, ya, kita senantiasa dianjurkan tadi untuk bersyukur. Kita bangun tidur alhamdulillah masih bisa melek. Ya. Berapa banyak orang yang tertidur, nasallallahu alaihi wasallam, ya, belum ada persiapan, tahu-tahu sudah tidak bisa bangun lagi. Ya, yang tadinya semalam istirahat, sekarang ini sudah dilihat lahan. Tidak ada lagi bangun. Ya. Yang tadi semalam masih terbahak-bahak, masih ngakak-ngakak, yang saat ini sudah tidak tahu lagi. Ya. Tapi alhamdulillah itu masih
Kalau zaman dahulu, na'udzubillah min dzalik, berapa banyak orang-orang zaman dahulu ketika bangun dari tidur, ya mukanya itu sudah berganti dengan ya bokongnya. Kalau kita bangun, alhamdulillah kita sudah alhamdulillah kita dianjurkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang mengusap kain, masih ada kain yang sama. Na'udzubillah min dzalik, takut kain itu sudah diubah oleh Allah SWT. Ya. Syukur sama Allah masih ada. Allah masih memaafkan kesalahan kita. Ini nikmat ini. Ya. Kalau sudah diubah, kalau nikmat itu tidak akan terasa kecuali sudah hilang. Baru tahu, lemak nikmat sehat itu. Lemak nikmat makan. Itu ada makanan untuk pacak makan itu sudah nikmat. Ya. Makanya kita harus senantiasa melihat kepada orang yang lebih bawah dari kita dari kepada kenikmatan. Itu akan syukur kepada Allah. Yang untuk rumahnya bocor jalan rumah miskin, masuk rumahnya, bukan sengnya kalau siang hari itu kalau panas itu banyak bintang-bintang. Itu harus masuk rumah mereka itu, duduk bareng makan. Yang untuk makan ini kita turun ke bawah, kita lihat keadaan uang-uang yang di bawah kita, maka kita akan syukur. Itu harus dipacu syukuran tersebut. Kalau dari itu selamanya nggak cukup kurang terus. Seorang hamba itu tidak akan merasa cukup dari dunia kecuali sudah nempel kayaknya di tanah. Masuk lihat lahan selesai kalau nanti lagi harapan dunia gitu. Ya dah. Maka kita harus senantiasa melihat uang-uang yang di bawah kita, maka kita akan syukur dengan apa yang kita miliki. Kehidupan kita ini yang kita kadang-kadang kita rutuk ini, kita telukan itu adalah harapan uang di bawah kita. Uang di bawah kita ngomong, oh kapan punya motor jadi itu. Yang kita punya motor itu mutu-mutu. Apa dia ini motor buruk, bensin boros, ini itu. Kita ini, kalau kita ini nawak titipan, kita nawak titipan kepada seseorang. Kita titipkan uang itu tuh mutu baik dengan barang yang kita titipkan. Jangan mana? Kali lagi barang itu tidak cocok uang ini. Tapi kita titipkan, dijaga, dibersihkan, tidak dikeluhkan apa yang ada di situ daripada kekurangan. Tetap dijaga, dipakai. Kita senang nyok dia. Titipkan potong lebih bagus lagi di situ. Menunjukkan hal yang lebih bagus lagi di situ. Maka itulah nikmat Allah lihat seorang hamba ini. Ini cocok tak uang ini apa namanya dari titipan. Ketika uang ini bagus, rapi, dijaga, maka niscaya dia pantas untuk ditambahkan. Tapi kalau kita banyak mengutuk kehidupan, ya katanya seorang hamba itu ketika dia mengutuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Al-Ghazali kalau dalam kitab Ihya, itu dia seakan-akan antang perang kepada Allah. Tunjuk rumah untuk uang kontrak, no? Ya jalan kehidupan dengan apa yang Allah takdirkan di kontrak. Dia menjalani kehidupan gila-gila sudah punya rumah, untuk rumah kecil, buruk pulau, ini itu tidak jadikan apa namanya kita terlepas dari masalah. Itu jalani, itu cari target, tak mana keluar dari hal ini. Jangan ngutuk kenapa pikiran baik. Ya, nah baik ini pikiran masyarakat hadirin alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah di pagi hari ini ya kita bangun, kita ke masjid. Ini sudah gambaran besar bahwasanya Allah itu senang sama kita. Ngaku kita dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Atau kalau pikirkan tadi waktu subuh itu masih ada orang bermaksiat kepada Allah, masih ada. Masih ada orang yang di dalam keadaan lalai sama Allah, masih ada. Banyak orang yang bangun di jam subuh itu. Jam 3 sudah bangun main duit. Bermaksiat, transaksi haram. Banyak di detik itu, tapi itu dipilih dari nama-nama itu taat, sujud sama Allah di mana itu. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bisa sholat berjamaah. Ada orang yang sholat subuh tapi sholat tidak berjamaah. Tidak, kita sholat berjamaah. Tidak, kita baca sholat jamaah. Kemudian dilanjutkan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala tanda ridhonya Allah, senangnya Allah kita ini husnuzon. Kita tidak tahu macam mana, tapi kita senantiasa pikirnya itu nyala ke diri terus, tidak ikhlas kau ini. Kata apa namanya kalau orang lain kita dianjurkan husnuzon, tapi kalau ke diri sendiri kata ulama jangan pernah husnuzon. Habis sholat macam mana? Aku tadi sudah ini, tidak nilai taala kalau itu. Ngobat ke diri kita menjadi tidak sombong. Kita duduk majelis saling tadi, cak ini, ngerasa hati ini sudah bersih, hati-hati, bohong kalau. Karena hawa nafsu itu
akhbatu min sab'ina syaitanan. Ya, kata ulama mengatakan hawa nafsu ini lebih buruk, lebih jahat daripada 70 setan. 70 setan digabungkan, hawa nafsu itu lebih buruk lagi. Bulan puasa masih kotor kepala itu, masih jorok, masih ini, itu semua gawean hawa nafsu. Makanya kalau di dalam amal taat kemudian ada rasa bangga, syaitan, apa namanya, hawa nafsu. Hai. Belum apa-apa, semua tadi itu pasca dunia ini tidak bagus. Tuh senantiasa menyalahkan diri kita. Tapi kalau orang lain melakukan hal baik, masya Allah, itu husnuzon. Dia cek ini. Tapi kalau ke diri kita jangan pernah ngerasa kita itu benar, jahat, dan itu tidak benar. Inilah sebagian ulama dia sudah taat kepada Allah, mencetak berapa banyak ribu ulama, tapi senantiasa dia ngomong jahat itu tidak lillahi ta'ala gaduh. Itu tidak ada itu tuh ada rasa bangun, padahal mereka ikhlas. Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir yang kita baca Qasidah ya Arhamar Rahimin, dan banyak kitab kitab Sulamut Taufiq. Ya, banyak karangan beliau mengatakan apa di akhir umurnya, ya, di dalam pengakuan beliau, iktiraf beliau kepada Allah, ya Rabbi ma ma'na amali, Allah aku tidak punya amal. Wakas guna kullu zalal. Sebagian aulia itu nak meninggal takut dan Allah tidak mano. Kati amal padahal setiap kalinya amal galuh. Tidak maca Qur'annya, ngajarnya, ngarang kitabnya, itu segala-galanya. Dan sudah terbukti dan mereka tidak menjadikan itu suatu patokan mereka pasti selamat, tidak. Tidak, ini yang harus kita pelajari daripada sifat-sifat mereka. Kemudian juga Allah di dalam hadis mengatakan nikmatan mauludun fi makatsirun minan nas as-sihha wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu sering rugi, sering lalai, sering lalai atas sebuah nikmat tersebut, nikmat as-sihha wal faragh. Nikmat sehat di manusia ini sehat, tidak terpikir lagi apa-apa. Kalau hukum lagi sehat, itu diubahkan banyak harapan. Nak ini, nak itu. Aku nak beli mobil, aku nak ini, banyak harapan. Tapi kalau udah sakit, harapan cuma siko. Apa dia? Nak sehat. Nak sehat memang kalau udah sakit. Tapi kalau lagi sehat, banyak harapan. Dia tak ngomong nak sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala, dah kadang-kadang orang dia harapannya banyak. Tapi kalau sakit, sakit ya Allah. Berharapnya cuma siko, ya Allah sembuhkan aku. Tidak galak dia nak makan lemak, tapi kalau sehat pengen makan lemak, pengen jalan-jalan, tapi itu sudah hancur kalau lagi sakit. Makanya kita nikmat ini luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala beri sama kita. Tapi tidak ditunjukkan begitu saja. Ada pertanggungjawaban. Tidak di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan nanya. Tapi kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala akan nanya kita dengan pertanyaan yang lemah. Tidak, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan kita. Nikmatus sihha wal faragh, keluangan waktu, luang waktu kosong. Banyak tak kita ni? Banyak. Katanya ulama mengatakan ada namanya barakatul waqt, keberkahan waktu. Mungkin sebagian dari kita ni waktu tu 24 jam. Tapi berapa banyak ulama dari 24 jam dia melakukan sesuatu yang banyak. 24 jam kita sama 24 jam yang mereka itu sama baik, tapi waktu mereka itu akan melar. Waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget itu 5 cm sama 5 cm. Kita 5 cm-nya padat, cak tali itu, dia 5 cm cak kaget, anjak banget. Itunya para guru soleh. Dan itu dulu dinasihati oleh para guru, mengatakan waktu itu bisa menjadi melar, berkah waktu tersebut, bisa melakukan hal yang banyak di dalam waktu tersebut. Di antara dengan apa? Tanzimul awqat, mengatur waktu. Waktu ini anak harus begini, waktu ini anak harus tak ini, waktu ini anak melakukan ini, waktu ini anak melakukan ini. Ya, maka dengan itu tadinya 15 menit melakukan cuma dapat sekian juz. Besok 15 menit bertambah setengah juz lebih. Setengah menit 15 menit juga besok jadi sejuz besok. Dan itu berkembang terus. Dan itu tidak heran gitu. Ya, tidak heran itu orang yang sering mengatur waktu dia bakalan dapati hal-hal yang ajaib. Ya, hal-hal yang luar biasa. Karena waktu tersebut Allah berkahi. Ya, waktu itu tidak bakalan bisa berlalu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang takdirkan. Ketika kita
mengatur waktu tersebut dengan sedemikian dengan hal tersebut, kita atur waktunya itu, waktu ini untuk ini, waktu dari sini ke sini untuk ini, maka akan nampak keberkahan waktu tersebut. Dan juga kalau main bola itu tidak kate aturan sekendaknya beda dalam masing-masing, itu harapan gol itu jauhnya. Harapan gol itu jauhnya. Tapi kalau seseorang itu punya target, tidak. Anak harus main cak ini diatur, cak ini. Pakai aturan. Maka niscaya gambaran gol itu ada. Dan mungkin banyak gol itu tersebut. Sama cak kita di dalam kehidupan. Kalau kita jalan-jalan, yang penting hidup ini jadilah, besoknya itu lagi tak boleh. Itu mendengarkan nasihat dari guru Muhammad Hafsi, muridnya Abu Yamaliki, mengatakan hidup ini jangan cak itu baik. Hidup ini, hari ini ekonomi kita cak ini, kata beliau, besok ekonomi kita kalau kurang harus diperbaiki. Jangan sama itu terus mah itu be. Tapi kita harus perbaiki ekonomi kita hari ini kurang, besok cak mana harus cukup. Kalau pajak lebih didukung lain pajak. Jangan hari ini cak ini besok sagu lagi. Seorang mukmin itu cerdas, tidak bakalan dijatuh ke lubang yang sama. Itu nak masuk surga, iya bagus, tapi besok ngutuk itu tidak bagus sama Allah. Aku yang penting surga be. Tahu-tahu besok ngutuk sama Allah, ya Allah jangan malu ini be. Jadi ngutuk sama Allah SWT. Tapi kita harus memperbaiki manajemen kita. Cak mana ekonomi ini? Sekarang ini banyak yang rezeki itu yang halal. Banyaknya. Yang jelas pegawai sama uang banyak. Yang menghalangi galau-galau itu apa? Males. Yang zaman sekarang ini uang ekonomi kurang ini males. Malam nganggur, duduk nyantai, kasih pikiran. Tapi besok cak mana pegawai seadanya. Itu harus diperbaiki. Hari ini cak ini, besok harus rapi, mencukupi. Jadi kalau kita cukup, tidak berharap minta sama uang. Minta sama uang, kalau lagi mau kaya tu langsung nak marah-marah. Dikit-dikit berasa langsung. Tapi kalau kita punya ekonomi yang bagus, bahkan bisa menunjuk kepada orang lain itu. Katanya, sholatnya orang yang berduit sama sholatnya orang tidak berduit beda. Itu dari contoh kecil be. Walaupun itu tidak duit, tidak ada duit itu sama kalau kata Allah. Tapi terkadang itu menopang juga. Katanya apa? Sholahil akhirah itu tergantung kepada sholahil dunia sebagian. Bagusnya akhirat seseorang itu tergantung juga. Terkadang bagusnya dengan akhirnya keuangan dunia. Kalau dia dunianya bagus, dianjurkan tak kita punya cak ini? Dianjurkan. Cak mana kita nak sedekah kalau kita tak punya? Dari dulu sampai sekarang nak ikut kalau ada orang lewat kayu, kita tidak dapat, lanjut yang dulu. Itu halaman kita, gara-gara apa keadaan kita mak. Maka gara-gara Muhammad, itu harus memperbaiki keadaan kita. Kalau dunia, ekonomi harus diperbaiki, apalagi akhirat. Yang tadinya tidak baca sholat sunnah, harus kita sholat sunnah sebelum meninggal. Harus melakukan hal-hal baik sebelum meninggal. Introspeksi. Ini umur sudah lewat sekian, padahal umur itu kurang, bukan bertambah. Ini ulang tahun senang minta ampun. Padahal umur kita dikit lagi berkurang terus. Kuota kita berkurang, akhir kapan datang? Itu tidak kita pikirkan. Yang penting umur sekian ini senang. Padahal dia bakalan dekat ini dengan kematian. Ma'asyar hadirin alhamdulillah. Dan kita juga Ramadan tidak. Tadinya sebelum itu bulan Sya'ban, Rejab, Sya'ban. Bulan Maulid, Rejab, Sya'ban terus berjalan Rejab, Sya'ban. Sampai kita masuk Ramadan. Yang tadinya sudah tidak datang Ramadan, kemudian Ramadan sudah datang, 10 pertama lewat, 10 kedua lewat, 10 ketiga lewat, dan itu sudah berlalu kalau kita lebaran. Kemudian masuk bulan Syawal. Cepat tak waktu itu berlalu? Cepat. Di antara tanda-tanda hari kiamat, waktu itu cepatnya berlalu. Waktu itu cepat. Nah kalau cepat, tidak pakai aturan, tambah banyak yang keluar. Tidak ada aturan. Kapan merah ini? Pagi sore aku bunuh katik. Nah itu bakalan terbuang kalau. Maka kita diajarkan untuk ngatur waktu. Tidak minimal. Kalau kita tidak pada nak sholat, nak ngaji, bagaimana cara yang paling lemah? Sholawat kepada Nabi. Antum jalan, tidak. Sholawat Allah SWT.
rumah, duduk sama anak, nyagoi anak, mulut sambil sholawat sama Nabi. Antum cak itu derajat antum semakin dekat sama Nabi. Ya dah, sholawatlah banyaklah 10.000 misalnya. Ya dah, cak mana ganti istighfar, astagfirullahaladzim. Sambil merenung, ya Allah, sisa umur ini mana mungkin dengan istighfar ini sisa dosa-dosa dulu diampuni oleh Allah. Istighfar Allah Subhanahu Astagfirullahaladzim. Sambil bantu masak, misalnya buat jago anak, pokoknya dengan kegiatan di kantor, baca dengan istighfar. Sudah kalau sudah istighfar 10.000 juga misalnya jumlahnya banyak, apa? Zikir dengan nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjalan jogging di pagi hari itu bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam katakan yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Sifatnya Nabi itu selalu berzikir mengingat Allah di setiap waktunya. Paling lemah nyebut sholawat sama Nabi sambil bermotor baca. Touringlah atau keliling Indonesia sambil sholawat sama Nabi paling lemah. Dan itu tercatat itu tidak lalai sama Allah. Itu dekat, itu kenal sama Nabi. Semakin banyak kegiatan kita, semakin banyak sholawat sama Nabi, semakin dekat sama Nabi. Begitulah kehidupan kita ini. Kalau waktu itu berlalu di hari kiamat itu orang akan menyesal dengan waktu-waktu yang berlalu begitu saja. Itu dia akan nyesal. Begitu saja apalagi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus perhatikan. Kata dalam syair mengatakan wal waqtu anfasu ma'unita bi hifdzihi wa arahu ashadu ma'alika yatiqu au kama qala. Dan waktu itu sesuatu yang sangat mahal darimu, dan aku melihat waktu tersebut adalah sesuatu yang paling cepat hilang darimu. Waktu itu paling mahal. Waktu ini kali sebelum subuh tadi enggak baca dibalik lagi. Dengan antum bayar berapa enggak bakalan lagi balik. Dan itu sesuatu yang paling cepat aku yang hilang darimu, kata satu syair yang mengatakan. Al-waktu kasayf jika taqta'u wa tu'at. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak potong pedang tersebut, tidak kau patahkan pedang tersebut, tidak kau gunakan pedang tersebut, dia akan menebas lehermu. Gotoat dia akan menebas. Tentu waktu menebas itu dengan apa? Dengan penyesalan. Maka katanya kalau tidak berguna dengan manfaat para guru nasihat dia, kau tuh berubah baca ini, kau tuh berubah baca ini. Seakan-akan kan omongan guru tuh ngarang kepada kita. Kau tuh berubah baca ini, jangan cek itu lagi. Masih tetap dengan tak dia tu lah. Maka apa? Waktu yang akan mendidik dia, waktu yang akan ngajarkan dia. Dengan apa? Dengan penyesalan. Kalau sudah uang tidak bermanfaat sama guru, maka waktu yang akan nyebat dia, akan mukul dia dengan penyesalan. Mulai di akhir umur, ya Allah, aku pengen main ini, tidak kasih guna lagi. Tidak kasih guna lagi, penyesalan datang di akhir waktu, di akhir umur. Dan juga, kita setelah berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, mungkin ada sebagian sudah melaksanakan hal tersebut. Kita disunahkan puasa sit min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari rutinitas kita puasa, jangan lepas daripada puasa. Kalau dapat Senin Kamis terus, jadi puasa sit min Syawal ini, puasa Senin Kamis. Karena katanya di surga itu ada pintu. Pintu surga namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa sha'imun aw kama la yadkhuluha illa sha'imun. Tidak masuk ke pintu surga Ar-Rayyan itu lemah. Lemah nih yang kenikmatan surga itu luar biasa. Itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang sering puasa di dunia. Itu kadang-kadang sedih di bulan puasa tadi. Uang banyak yang tidak menghormati syariat Nabi. Nabi berjuang, Nabi dilempari bom, Nabi dibenci, Nabi dikatoi. Nabi itu rela dengan hal itu demi memperjuangkan syariat umatnya. Tahu-tahu umatnya santai di pagi hari keluar rumah sudah ngopok dia. Diomongkan gila tidak gila, diomongkan sakit tidak. Kalau kita ngomong kau pegawai lah ngangkat semen 10 ikut tunjuk 500.000, dia laju. Diomongkan dia sehat. Tidak gitu. Dan itu dia udah galak sebenarnya. Tapi kita tidak tahu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melihat amalan sedih. Cak mana hati Nabi disodorkan umat yang banyak tak puasa, umat yang banyak tak sholat.
Itu membuat sedih hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita berpuasa setiap Syawal. Itu diajarkan sama ulama. Kalau dari ibadah itu kita pergi dari ibadah jangan jangan lepasnya. Ada lagi biar jadi kebiasaan. Jangan langsung lepas hilang. Ramadan puasa itu hanya Ramadan. Setahun, tahun depan lagi. Tidak, diajarkan ulama untuk berpuasa. Di dalam satu keterangan mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, man shoma yawman lillah, Allah minan nar, salah satu khanadiq, kullu khanadiq ma baina samai wal ardh. Di antara manfaatnya berpuasa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di dalam maknanya mengatakan, wong yang sering berpuasa, orang yang berpuasa satu hari karena Allah Taala, maka Allah akan jauhkan dia dengan neraka 3 kontak 3 parit besar. Gol besar itu. Parit galian besar itu yang mana antara satu parit itu luasnya antara langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW. Wong yang saya kuasa di dunia maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Itu 3 kontak Rasulullah mengatakan. Satu kontaknya itu seperti langit dan bumi. Antara langit dan bumi, batasan sini sama batasan ujung tadi antara langit dan bumi luas 3 kali lipat jarak langit dan bumi. Itu Allah akan jauhkan seseorang yang berpuasa dari api neraka. Dan juga di dalam keterangan lain mengatakan barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah Taala, maka dia Allah jauhkan dia dari api neraka sebagaimana seekor burung yang tumbuh, menetas, tumbuh dan dia terbang dan dia menjauh terus dari tempat dia terbang tadi itu, dia menjauh terus terbang sampai dia tua, sampai dia mati. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang sering puasa itu akan Allah jauhkan dari api neraka sebagaimana layaknya burung. Dia menetas, dia bisa terbang dan dia terbang terus sampai dia tua. Antum bayangkan, orang yang biasa melihara burung tahu. Burung dago itu kita lepaskan dari sini, kita beli uang ke Jambi, bisa balik lagi dia. Jauh dari sini, jarak tempuhnya jauh, burung-burung malat itu terbang jauh-jauh kalau daerahnya. Dan itu Allah SWT itu akan menjauhkan orang yang sering puasa di dunia dengan jarak yang sangat jauh. Dan juga dikatakan bahwasanya Salim Syatri mengatakan juga manfaat orang yang berpuasa dia tidak akan mendengar suara jahannam, suara api neraka. Rasulullah SAW di Isra Mi'raj Rasul dengar suara yang sangat menakutkan, bau yang sangat busuk. Ditanya apa itu? Itulah suara api neraka. Kalau antum dengar suara yang sangat menakutkan, serem suaranya itu, ketahuilah itu sudah sebelaku dengan api neraka. Api neraka diciptakan dengan suara yang sangat menyeramkan, bau yang sangat busuk. Kalau antum nyium bau busuk, tukang sampah kan? Tidak terbiasa api wong di neraka akan itu biasa ya. Itu akan dia mengganggu bagi wong di neraka ini bau busuk. Dan itu uang yang berpuasa di dunia maka dia akan dijauhkan daripada api neraka, dijauhkan dari api neraka. Bahkan ulama mengatakan suara neraka itu bisa terdengar dengan jarak tempuh mi'ata am, masirati mi'ata am, jarak tempuh 100 tahun. Wong kalau beberapa dia naik motor touring 100 tahun. Dari awal dia baca naik motor, dari kecil mungkin naik motor touring 100 tahun. Naik motor bisa berjalan dia 100 tahun, jauh lah jarak tersebut, sudah berubah dari Indonesia. Banyak penglihatan di jalan kaki sekarang. Nah, itu jarak dia itu sudah tidak tahu lagi ke negara mana dia. Mungkinlah pacak berputar dari 100 tahun dia. Pacak muter-muter berapa kali dunia mungkin. Itu Allah jauhkan orang yang sering puasa di masa dunia dari api neraka. Dan banyak lagi manfaat yang lain. Tapi kita beribadah karena itu bagus. Itu termasuk ikhlas juga. Tapi katanya sungguh seorang kalau di dalam masyarakat sungguh katanya juga sudah tidak bagus kalau sudah beribadah kepada Allah minta iming-iming dulu, minta pahala. Aku itu ibadah gara-gara apa? Gara-gara pahala itu sudah tidak. Kalau dari derajat ikhlas itu sudah berkurang ikhlas. Kenapa? Karena ini. Tapi satu kita ibadah kepada Allah Taala. Karena Allah dulu Nabi senang, itu lakukan. Bukan kagak pahala ini besar. Ini siwak Rasulullah mengatakan sunnah. Langsung lakukan.
Bukan karena pahala ini, karena ada pada Nabi, karena Allah menyerukan langsung, tidak juga pahala. Sebagian ulama mengatakan maksudnya lebih aku senangi ketika Allah ridho daripada aku masuk surga, Allah tidak suka. Masuk surga, Allah tidak demen. Ya dah, terpaksa gitu apa namanya Allah SWT tidak demen apa begitu. Itu dah aku harapkan. Lebih baik aku masuk neraka, Allah demen. Karena kalau Allah ridho neraka itu tidak jadi adab. Jadi senang. Nabi Allah Ibrahim masuk di dalam api, tidak apa-apa. Senang Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena Allah ridho sama Nabi Allah Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau itu bardan, jadi dingin, adem. Wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, kenapa? Karena itu dilatasi ridho Allah SWT kepada hamba. Ya, kalau kita tidak, sudah Allah sudah mewajibkan masih neraka kalau gitu. Tidak. Sebagian ulama ketika Allah sudah menyerukan walaupun syariat mengatakan tidak wajib itu hukumnya sunnah, ngecek mereka itu. Tidak. Bahkan sebutkan sering kita katakan ada satu keterangan mengatakan akan datang di hari kiamat sekelompok manusia yang mana mereka itu sudah berdiri di pintu-pintu surga dan mereka mengatakan apakah di dalam surga ini ada tempat ibadah kepada Allah SWT? Karena mereka ini termasuk hamba-hamba yang kecanduan ibadat sama Allah, hanya ibadat. Akhirnya di satu keterangan dikatakan bahwasanya di surga ini darun naim, surga ini tempat-tempat nikmat. Tak kata namanya sholat lagi, nikmat, pokoknya menikmati perjuangan kita di masa dunia. Kata ngomong ini kata kenapa? Fa'aba ayat dulu, ayat dulu jannah, fa'aba ayat dulu jannah, maka mereka itu tidak galak masuk surga. Tak galak namanya. Itu tidak galak masuk surga. Kenapa? Apa guna masuk surga tak kata sholat lagi situ. Tak kata namanya zikir lagi, tak kata semua. Akhirnya Allah SWT perintahkan seorang malaikat untuk membelenggu mereka dengan belenggu zahab dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan paksa. Ini hambanya umatnya Nabi Muhammad aja itu. Kalau itu tidak, ikut dulu. Ada ini lemah, aku laju. Kalau tidak, tak usah. Tapi tidak seperti itu, maksud hadirin, kita harus memperbaiki. Dan juga Nabi SAW mengatakan, kita ini dianjurkan untuk merangkai kehidupan kita ini dengan rutinitas yang baik. Karena di dalam hadis dikatakan yang mutul mar'u ala ma asy'ari. Seseorang akan mati atas kebiasaan hidup. Nah, ini kayak gitu kan. Ya, insyaallah. Kita berharap itu mati husnul khotimah. Kita mati husnul khotimah. Dan Anda perhatikan, wong yang rutinitas kebaikan matinya baik. Kita mendengar ada majelis Ahmad Al-Kab itu mengatakan ada lagi beliau majelis menyebutkan tentang fadhail, tentang fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan orang yang mati di hari Jumat dan malam Jumat. Akhirnya ada orang tua ngomong, Ustaz, Habib, anak ni ya Allah pengen meninggal hari Jumat. Mana tu lah. Akhirnya kelang beberapa hari pertemuan lagi meninggal orang lagi. Meninggal kapan? Malam Jumat atau hari itu? Tepat waktu. Kenapa? Kalau kebiasaan ngotai kalau bahasa Palembang, kalau orang berhayat dia mati dan sholat beda. Sholat ngirit wajib, sunnah butuhan apa itu sudahlah. Sedekah tak galak, zikir tak galak, ngatai orang setiap hari mati dalam keadaan ngatai orang. Makanya buatlah rutinitas yang bagus. Nabi sudah ngasih resep. Nabi yang bertanggung jawab yang kamu umatnya. Tidak pernah ada satu ancaman kecuali sudah tahu juga. Hati ada ancaman dari Allah. Pokoknya apa yang datang dari Allah, dari ancaman sudah tahu dulu, dihimbaunya dulu. Jangan hati-hati. Allah menunjuk tahu titik ini tidak boleh. Tidaklah menyerukan kebaikan kecuali disampaikan. Oh ini bagus nih, gawekan ini. Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat bertanggung jawab, sangat luar biasa. Kalau kita ngomong hak-haknya umat sudah ditunaikan dulu, sudah tahu. Dan Nabi itu tahu cara mati husnul khotimah macam mana. Buatlah rutinitas yang baik, karena seseorang akan mati dalam keadaan rutinitasnya. Rutinitas yang baik, maka dalam keadaan tersebut dia akan mati, dia akan meninggal. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Seseorang akan dibangkitkan atas keadaan dia mati. Kalau matinya berzina, dibangkit ke dalam keadaan bangkit zina. Kalau dia dalam keadaan mabuk, bangkit dalam keadaan mabuk. Di padang mahsyar dia berada di hari kiamat. Lah mati dalam keadaan terhina, bangkit dalam keadaan hina.
Ini harus kita renungi. Maksiat itu tidak ada umur kadang. Ya dah. Yang kadang-kadang orang muda ngomong, orang tua tu nanti maksiat lagi. Orang tua tu hebat tu dah. Mereka tu taat sama Allah tahu-tahu yang tua maksiat juga. Dah. Yang tua ngomong budak-budak tidak masih polos, tahu-tahu yang muda maksiat juga. Jadi maksiat itu tidak ada umur. Dah. Maka kita harus perhatikan, harus hati-hati. Jangan sampai itu jatuh dalam maksiat. Ya karena kenapa? Karena kematian itu tidak nunggu. Tidak. Sesuatu yang goib yang selalu menunggu kita, mengintai kita kapan waktu ini bisa datang dengan ketentuan Allah, itu adalah kematian. Tidak. Kita tidak tahu. Ya, akhirlah majelis itu. Mengapa? Ya ada yang sampai lagi lah. Tidak terlalu penting ya. Tidak. Tahu-tahu di detik itulah nyampak meninggal. Tidak. Itu yang harus kita perhatikan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sahihin ashihin min ad-dahr. Satu syair mengatakan berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Senyum, duduk sama kita. Dah. Kita punya orang tua, dah. Bulan Rajab tadi kita punya umi sehat, temu, salaman, pergi sehari, balik lagi sudah meninggal. Ya, itu kan kita nengok dalam keadaan sehat. Kita juga cek itu. Kita nengok uang dan kita cek itu juga. Kehidupan itu ke bumi itu cek itulah. Dari zaman dulu cek itu. Uang itu sehat, meninggal. Sakit, meninggal. Kadang sakit, sehat lagi. Tidak kata yang tahu itu aturan Allah, Al-Qahar yang Maha Kuasa. Hendaklah cak mana makhluk semua berteriak ditarik abun. Tidak. Maka kita harus perhatikan itu. Cak mana kita mati? Tidak. Di antara kata orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, dia takut mati husnul khotimah. Bukan cak kita kadang-kadang kita ini masuk masjid ini husnul khotimah pasti. Bangga dengan amal tadi. Tidak. Itu takut, panik. Sebagai ulama besar itu mereka panik ketika nak meninggal. Takut mati itu dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita harus buat rutinitas dan kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Iya, 99% kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada kemungkinan su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini jadi patokan. Jangan takut lagi tentang su'ul khotimah. Hati-hati baca ini, takut mati su'ul khotimah ini. Tak zikir. Tidak. Nongkrong kata gawe. Maksiat kata ibu. Takut mati. Istighfar tegak. Sholawat lagi. Sholat lagi. Hadir majlis taklim lagi. Ya, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa aqfanu tunsan wa wala idri. Berapa banyak wong yang anak muda atau seseorang ya dah amsa wa asbaha dhahikan. Pagi sore ngakak-ngakak. Ya dah, ngakoi sudah tak tahu lagi mulut ke mana-mana. Ngakak sudah terbahak-bahak. Ngopi di malam hari. Hidup itu santai we. Hidup itu memang santai tapi mengikuti kehendak Allah bukan kehendak kita. Mana ngabisin umur, tak? Wa akfan udun saja wa walaidri. Sedangkan kapan dia sudah ditenun dan dia sudah tahu. Berapa banyak itu? Tak? Yang malam yang terbahak-bahak besok sudah jadi jenazah. Yang ini yang harus kita renungi. Kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah bagi kematian itu sebuah nasihat bagi kita. Tapi kadang-kadang kita tu nak nunggu mati ni baru sadar. Tak? Kalau nak mati tak sadar masih. Dulu sebagian adat di sebagian daerah orang soleh, kalau ada jenazah datang, itu segalanya lagi. Tapi tidak tahu lagi mana kerabat mayit ini, mana yang bukan. Kenapa? Karena semuanya merasa itu nasihat buat pribadi, bukan buat kerabat mayit. Tapi zaman sekarang tahu dah, ngawak jenazah, sok ini ngakak-ngakak, ngokok lo nyantai, masih. Dan nanti namanya renungan bahwasanya dia di situ di kapan tersebut. Ini yang keadaan yang umatnya Nabi SAW sangat jauh dari Nabi, sangat jauh dari bimbingan Nabi SAW. Makanya kita harus perhatikan. Dan terakhir, maksud hadirin, yang banyak pokok daripada kebobrokan umat zaman sekarang itu tahu apa? Daripada kok makanan, tidak makanan yang halal, makanan yang haram itu sangat mempengaruhi umat. Nabi Muhammad pada mengatakan, orang Yahudi itu tahu tak? Kagum musuh umat Nabi Muhammad. Orang Yahudi pintar. Orang Yahudi di dalam Al-Quran nyebut kenapa dia tahu. Nyebut ke dalam hadis tahu dia orang Yahudi. Ya tak? Banyak misionaris itu mau masuk dalam Islam bertahun-tahun demi untuk merusak Islam dari dalam. Ada dia kafir benar.
Ada itu di dalam dunia Islam. Dia tahan bertahun-tahun 10 tahun. Ya aku jadi Islam, tapi dia merusak dari dalam. Qurannya diganti, ya tak? Apa-apa yang diganti, walaupun itu ketahuan terus, itu banyak itu yang merusak itu, ya tak? Masyaallah hadirin yang alhamdulillah, ya apa namanya? Saudara Muhammad. Ya kita harus apa namanya berhati-hati tadi. Ya orang Yahudi dia mengatakan tadi bahwasanya mereka tahu kata Muhammad pada cak manu cara gampang merusak umat Islam. Satu, tunjuk dia makanan haram. Ya, kalau dengan makan haram untuk jihad tak kalah lagi, Pak. Ya, misalnya ada muslim ditindas sama non muslim dengan ini suruh jihad tak kalah lagi. Dijuk makan haram, diajak majlis tak kalah. Dijuk makan haram untuk bersedekah tak kalah. Segala tidak kalah. Kenapa? Karena sudah goblok dari makanan haram. Itu perhatikan, terkhusus kita kepala keluarga, jangan sampai tunjuk anak bini kita baru habisnya. Lah begawe dari pagi sampai sore, tunjuknya haram. Itu hati-hati. Iya, orang tua itu tak hati-hati. Orang dulu tuh begawe tak itu sampai bergebuk-gebuk, tapi mereka punya toko, punya tanah, punya segala-galanya. Karena diiringi dengan taat sama Allah. Apalagi zaman sekarang hati-hati terhadap apa namanya terkhusus duit riba di mana-mana itu duit riba. Siapa yang mau tahu kalau cak paling berani hadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia omongin tentang bab riba dah dengar kuping. Bini yang makan riba dia tak tahu. Dia dewe dijuk ke anaknya. Tak hati lagi nyari yang halal dan sakop lagi apalagi apa namanya yang halal. Itu kan ungkapan zaman sekarang. Hati-hati kau bertanggung jawab sama Allah. Kau rusak atau musuh. Itu ini sebenarnya kalau Allah sudah menghimbau kita sebagai hamba jangan mana bodoh. Jangan nyari cara ngakalin. Oh ini mungkin dari sini boleh. Oh kalau sini boleh. Tahu enggak? Sepiah misal 1 rupiah itu haram. Oh ini tidak terlalu rugi ribanya 0% 1% cuma mana ada mau minjem duit mah itu cuma kata riba mana ada mau tak itu. Hati kecil dia tahu itu haram. Hati-hati. Itu harus takut sama Allah. Sial itu anak kita makan haram. Itu akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala daripada makanan yang haram tadi. Kita sabar hidup di dunia tidak bakalan mati kalau kita tuh apa namanya bertahan dengan rezeki yang halal tidak bakalan mati. Matinya itu karena aja. Bukan gara-gara tidak makan. Kalau aku cuma ini cak mana lagi? Al Habib Zaid bin Ibrahim bin Zubair mengatakan, uang yang selalu ingin mencari rezeki yang halal, Allah siapkan rezeki yang halal itu di antara yang haram-haram. Zaman sekarang yang haram banyak di mana? Haram kalau kata-kata yang sekarang. Tahu tak kita dari mana? Kita lihat di kitab Babul Buyu, cara jual beli yang halal disebutkan dalam ulama kitab fikih. Keluar dari rotasi itu tuh banyak yang haram. Tidak. Walaupun banyak yang halal zaman sekarang juga banyak yang halal. Tapi jangan kecil hati, gitu nih males kadang. Ini nih halal, ini haram, ini salah. Salah itu tidak terlalu sebenarnya. Tapi gitu males itu ngambil yang haram. Kata Habib Zaid bin Ibrahim bin Zubair, orang yang selalu nak nyari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan dia rezeki yang halal dan yang haram sebagaimana susu Allah keluarkan daripada kotoran dan darah. Di dalam Al-Quran susu kan itu tuh menyegarkan, menyehatkan buat anak, buat bayi, buat anak, hewan itu dia menyusu sehat kan? Sehat. Itu keluar susu tersebut di antara apa? Di antara darah dan kotoran. Itu juga rezeki wong yang sering mencari siapa? Aku tak galak nyari rezeki ini tidak halal. Allah akan siapkan rezeki dia yang halal di antara semua rezeki yang haram ini. Jangan kecil hati. Allah siapkan bagi wong yang bersih rezeki yang bersih. Itu tergantung kita nih nah. Kadang sudahlah nyari itu siapa untuk ngomong baik dekat solusinya. Bukan dekat solusi kita yang kalah nyari. Kita yang harus. Yang itu yang harus kita renungi di akhir zaman. Masalah hadirin rahmatullah. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin ada yang nak bertanya jatuhi. Allah ada orang yang hidupnya itu diberi sakit, terus sakit, mengganggu dia ibadah. Itu tuh ujian atau siksa kan? Mengenai wong yang hidup stroke kadang-kadang bertahun-tahun ada. Ya, bertahun-tahun. Nasallallahu alaihi wasallam.
ujian apa apa azab apa itu sebenarnya itu kan masalah hakikatnya kita tidak tahu. Cuma kalau emang orang itu baik, tidak terkadang itu mengangkat derajat dia. Yang tadinya dia taat, tapi itu tidak tahu juga. Kadang-kadang di balik itu ada kemaksiatan yang dia lakukan di antara dia sama Allah. Tidak. Tapi di antara kasih sayangnya Allah, seorang hamba itu di akhir umur dijatuhkan sakit kepada dia, ditaruh penyakit. Kenapa? Kalau dia orang yang baik, maka akan mengangkat derajat dia di sisi Allah. Derajatnya jadi tinggi di sisi Allah SWT. Mati dalam keadaan mati syahid. Karena orang mati dalam keadaan kena penyakit mati syahid akhirat. Tapi kalau orang itu buruk, maka itu adalah kafarat bagi dia, pelebur dosa bagi dia. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Hakikatnya kita pribadi, anak sendiri yang ngomong, anak tidak tahu itu urusan dia sama Allah. Kadang kita mengatakan orang bejat, tak tahunya dia sisi Allah SWT sudah diampuni, mahbub, dicintai di sisi Allah. Tapi terkadang, hasil ada baiknya kalau dia orang yang baik, dia meninggal. Kadang-kadang kita nyinggung orang yang baik itu meninggal sahur. Kita husnuzon bahwasanya Allah SWT memberikan derajat yang lebih tinggi. Yang tadinya dia di sini, levelnya lebih naik lagi di sisi Allah SWT. Tapi kalau ada orang buruk, dulu ngezolimi orang, sampai tanah orang mati sahur, mungkin dengan kematian itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dia. Karena apa dikatakan ada Syekh Sya'rawi atau Syekh Sya'rawi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sengaja membuat sakit seorang hamba di akhir umur. Tahu kenapa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadab dia lagi di hari kiamat. Jadi kalau sudah di hari kiamat, Allah itu katanya Maha Agung, Maha kasih sayang untuk mengadab seorang hamba 2 kali. Makanya kalau orang sudah dirojam di dunia, tidak ada siksa lagi di hari kiamat. Wong berzina, kemudian disaksikan dengan 4 saksi, kemudian hukum zina ditegakkan, dia dirojam, dikubur, dibabit pakai batu, dilempar pakai batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar cepat mati, kalau kecil terlalu mengazab, sedang. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau dirojamnya hari ini, hari Minggu ini hari Minggu terakhir di dunia dia. Itu kalau dipraktekkan tidak ada lagi wong berzina. Dilempar sampai mati. Itu diazab lagi tak? Kata tidak diazab lagi. Kenapa? Karena Allah Maha Agung untuk mengadab seorang hamba 2 kali. Wong kalau sudah diadili tidak boleh diadili lagi. Hukum 2 kali karena satu kesalahan tidak. Allah Subhanahu Wa Taala itu zat Maha. Itu yang mungkin kita pahami di dalam ujian seorang hamba yang kadang-kadang di akhir umur itu sahur meninggal yang itu mungkin dari 2 itu lagi mungkin. Allah. Tanya sebelumnya masih dalam masalah Idul Fitri mau manfaat batin. Ustaz tak pernah nanya masalah masuk Islam keseluruhan itu gimana? Masuk Islam keseluruhan dan terima kasih atau bersyukur pada Allah dan terima kasih kepada manusia. Tapi kebanyakan kita bersyukur sama Allah, sama manusia banyak lupakan, pertama kepada orang tua. Kita sebagai anak kurang terima kasih pada manusia. Itu gimana sebabnya? Dan selama pagi ini judulnya apa? Itu 3 pertanyaan. Apa itu akhirnya? Selama pagi ini judulnya apa? Judul. Yang pertama tadi masalah masuk Islam secara keseluruhan. Masuk Islam secara keseluruhan. Ya tentu kita tidak memahami itu. Masuk Islam secara keseluruhan itu kadang-kadang orang Islam. Tapi untuk menjalankan keislaman itu tidak secara keseluruhan. Dan itu yang secara kita bisa pahami. Hal itu bisa kita dapati dengan mempelajari ilmu agama. Fikih yang benar, tasawuf yang benar. Kadang kita merasa keislaman yang benar, dia tahu hukum semua, tapi untuk menghormati perasaan kadang kita tidak paham. Itu bab dalam bab tasawuf, menjaga hubungan sambung segalanya itu bisa dipahami di dalam bab tasawuf dan tentu kita dipelajari segala hal tersebut untuk menjalankan keislaman secara sempurna di dalam ilmu-ilmu yang disebutkan sama ulama itu terkhusus di dalam ilmu fikih, muamalah yang benar jamano kemudian ulama tersebut menjaga hubungan kita sama manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dari situlah
situlah yang kita pahami ini. Dari situlah akan timbul keislaman yang benar. Tidak kata penipuan sombong, tidak ada pengkhianatan. Terkadang dia sudah tahu hukum banyak, ulama, fikih luar biasa, tapi dia mengkhianati di belakang itu. Kenapa? Karena dia tidak mempraktekkan apa yang dia tahu daripada ilmu-ilmu tasawuf. Ya, uang makanya karena uang yang ilmu tasawufnya benar dipraktekkan, ilmu fikihnya benar, dia baik kamu. Dia tahu, dia bakal memperjalankan keislaman yang benar. Kita melihat ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Kenapa? Karena mempraktekkan keislaman mereka itu secara sempurna daripada apa yang mereka ketahui. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Kemudian tadi apa tadi? Bersyukur kepada Allah dan manusia. Iya. Kan? Iya. Kalau orang ini dianjurkan bersyukur kepada Allah itu jelas. Ya, bersyukur kepada Allah SWT memakai nikmat-nikmat. Tapi di dalam nikmat itu ada perantara. Tidak langsung Allah berikan dari Allah langsung ke kita. Kita makan beras itu ada rentetannya. Beras sebelumnya si kuli dibawa, terus lari lagi ke belakang kepada si penggiling, penggiling ke belakang lagi, ini banyak wasain, sangat banyak perantara yang turun ke petani, itu merembetkan kepada hukum mereka, kepada jasa-jasa mereka, tak kate langsung beras masuk ke mulut langsung, tentu banyak jasa yang masak kita, istri kita, di dalam satu keterangan mengatakan lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Tentu kita kalau tanda syukurnya seorang hamba kepada Allah dengan bersyukur, berterima kasih, kepada orang yang berbuat baik dengan itu. Tentu setiap nikmat itu pasti ada perantara, dan perantara itu tidak boleh dilupakan. Tanda orang syukur kepada Allah, dia akan bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberi tadi. Tentu tangan dia tadi nunjuk takdir Allah itu nunjuk dapat ke kita. Itu dari Allah. Dia tidak boleh sombong juga, cuma nunjuk titipan. Tapi kita sebagai penerima kita harus syukur. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Ya, sebaik-baik kebaikan. Jadi tanda orang syukur kepada Allah, dia syukur kepada manusia. Kalau dia tidak syukur kepada manusia, berarti tidak sempurna syukur dia kepada Allah. Walaupun dipakai dengan ini. Kadang-kadang dia sudah makasih kepada lain. Ingat tak orang itu? Ingat. Kenapa? Karena syukurnya itu tidak sempurna. Tentu. Dan kita juga berapa banyak orang-orang soleh kalau mau nunjuk macam mana? Tanda syukur, nunjuk lagi. Kita diajarkan sama orang tua, kalau mau nunjuk. Kalau mau nunjuk juga. Nunjuk lagi. Kalau tidak baca di mana? Doanya kan syukron baik, terima kasih. Terima kasih kasih doa. Terima kasih itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Tapi nyebutnya apa diajarkan sama ulama? Jazakumullah. Semoga Allah membalas antum. Balasan Allah itu di hari kiamat atau di dunia. Kemudian yang terakhir judul kita majlisnya apa? Kita pribadi dengan judul. Kalau kita dadakan itu tinjuk tahun semalam. Ini poin-poin yang sering kita kita omongkan ini poin-poin yang terjadi di zaman sekarang ini. Di antara makanan haram. Sengaja kita tumpuk ke galau-galau biar kita berpikir. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, peringatkan karena peringatan itu bermanfaat pada orang mukmin. Kita ni mukmin galau, ketika ditegur, langsung masuk ke dalam hati kita. Oh iya ni aku kadang-kadang itu. Ini juga kemana ini buat kita juga pribadi. Kadang yang ngomong belum tentu juga bagus pasti 100% tidak juga. Nasihat itu kepada kita masing-masing. Nasihat itu dijatuhkan di tengah-tengah melalui lisan yang mutakallim yang berbicara, nyampak untuk kita masing-masing. Karena juga kita yang ngomong kena, pendengar kena. Karena kalau tidak didengar, tidak diingatkan, siapa lagi ingat? Wong akan jalan kalau salah terus semakin jauh kesalahannya. Tapi ketika diingatkan kita baik, kemudian kita memperbaiki diri kita. Yang tahu kejahatan kita itu orang lain. Kita juga cermin lain, baru tahu kita. Oh, aku ini salah. Pakai kopi ambilin, pakai baju kotor. Ini itu yang tahu orang lain. Makanya kita dianjurkan dulu tempat-tempat menasihat seperti ini. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati untuk memperbaiki keadaan.
Mungkin itu ya. Ini jawaban yang kita yang mudah ini ya. Yang kita tahu, minta maaf ya kawan-kawan. Kemudian sudah Cukup, Pak. Cukup. cukup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.